beberapa ini apa senior Anda mungkin ya, saya sempat lihat CV-nya juga, mungkin juga ada beberapa teman saya juga yang dari D3. Jadi yang D3 itu yang paling ini ya, paling awal berdiri kalau nggak salah di UGM ya. Jadi ada D3 Geodesi di sana. Jadi Anda bisa teruskan S1 kalau nggak salah di UGM mungkin ada ya di Geodesi, atau di ITENAS di Bandung, atau di ITN Malang ya. Kalau di ITB nggak ada extension. Jadi istilahnya kalau yang dari D3 lanjut ke S1 namanya extension ya. Jadi kalau nggak salah sih sekitar mungkin harusnya sih nggak sampai 2 tahun ya, harusnya nggak sampai. Tapi kadang kan mata kuliahnya juga ini ya, nggak semua mata kuliah D3 itu kan diakui ya. Diakui dalam artian ini kan Anda kan geomatika. Nanti D3-nya S1-nya S1 apa gitu kan. Apakah S1 geomatika misalnya yang bukan nggak semua jurusan geomatika tuh buka untuk ekstensi ya. Sekarang ini kan yang ada geomatika kan di ITB, kemudian di ITS, kemudian kalau di ITENAS sama ITN Malang itu dua perguruan tinggi masuk udah lebih dulu daripada yang negeri ya. Itu yang buka extension kalau nggak salah di swasta 2 itu mungkin di ini juga di UGM juga. Nah, kalau Anda sudah lanjut di situ, Anda udah dapat gelar ST di situ ya. Nah, itu peluangnya juga lebih banyak lagi ya. Kenapa saya bilang lebih banyak? Jadi saya ingat waktu dulu saya pertama kali ke Batam tuh ada lowongan di PNS di mana gitu ya, di Natuna kalau nggak salah. Itu nggak ada yang daftar lowongan geodesi, saking langkanya. Jadi nggak tahu lowongan tuh akhirnya hilang dengan sendirinya karena nggak ada yang daftar. Jadi ini sedikit ini ya, sedikit mereview tingkat kebutuhan geodesi ini memang banyak ya. Jadi Anda bayangkan gini, jadi institusi, nanti kita bicara lebih dalam juga, institusi atau instansi pemerintah yang banyak menerima insinyur geodesi atau geomatika itu, ada namanya Badan Pertanahan Nasional ya, atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang, gitu kan kalau ini Pak Sofyan Jalil Menteri. BPN, jadi kalau di sini kantornya yang di Sekupang itu ya, mungkin yang dari SMA 1 sering lewat sana ya. Itu bukan pengukuran untuk bidang-bidang tanah. Jadi di sana kebanyakan alumni-alumni geodesi, geomatika itu bekerja. Mungkin juga ada beberapa ini ya, beberapa alumni dari Poli Batam yang sudah kerja di sana. Kemudian ada juga instansi yang mengkoordinasikan survei dan pemetaan di Indonesia, itu dulu namanya Bako Surtanal, sekarang namanya BIG, Badan Informasi Geospasial, yaitu di Bogor. Itulah banyak orang geodesi dan geomatika di sana. Belum nanti instansi pemerintah yang dia membutuhkan informasi kewilayahan dan sebagainya, itu pasti butuh kita ya, pasti butuh orang geodesi. Sebagai contoh ini ya, kalau di masing-masing tentara ada angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, dia itu ada bagian surveinya. Di angkatan darat itu namanya, saya kok malah jadi lupa. Kalau di angkatan laut itu namanya Pushidros ya, Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut. Kalau di angkatan udara namanya Disurpotrut AU, Dinas Survei dan Pemotretan Angkatan Udara. Kalau di angkatan darat itu namanya Dinas Topografi Angkatan Darat. Nah, yang di kepalanya itu dulu mantan Dangus Kamla di sini, yang kantornya dekat Pasar Mitra itu. Namanya Pak Harjo Susmoro. Itu sekarang bintang 3 ya, Laksamana nama dia. Yang di Surpotrut saya kurang tahu. Kalau yang di di Dinas kepalanya senior saya, kebetulan dari Geodesi ITB. Jadi kalau Anda yang bercita-cita, wah Pak saya nggak masuk Akabri tapi pengen jadi jenderal, nah ini Anda masuk situ. Ya,
Kalau D3 nanti susah mau jadi jenderal. Kalau S1 ada kesempatan. Jadi karena terus terang di waktu saya kuliah juga jarang yang mau jadi tentara ini. Nah ini Anda ada kesempatan. Oh, saya dulu cita-cita masuk akabri nggak keterima. Nah, ini kalau mau jadi jenderal bisa Anda masuk ke Angkatan Darat di jalur itu ya, nanti ke Pusidros atau di Surpotrut Angkatan Udara atau di topografi Angkatan Darat. Oke, Yoni ada pertanyaan lain nggak, Yoni? Udah clear belum itu jawaban saya? Yoni lagi di jalan kayak tadi ya. Kurang clear, Yoni bisa nanya lagi. Ini saya lanjut ke materi ya. Jadi ini materi dari Pak Sudra. Nanti kalau ngejar waktunya ada materi dari services supaya wawasan mahasiswa juga terbuka bahwa banyak bidang kita tuh nggak semua diajarkan di bangku kuliah ya. Jadi ada yang kita belajar pada saat kerja. Oke, saya buka ini ya materi dari Pak ini. Bisa dilihat ya, potensi dan peran informasi geospasial untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi itu udah pasti akan membutuhkan ini ya, insinyur geodesi ya. Jadi sekarang ini jurusan geodesi dan geomatika ini masih sangat langka. Jadi kalau dibilang dibanding jurusan lain, kita lebih gampang untuk mencari pekerjaan ya. Jadi Anda jangan minder, jangan nggak confident, jangan nggak pede, malah untuk ukuran Batam ya, Anda akan lebih gampang mencari pekerjaan. Jadi saya beberapa kali ketemu alumni Poli Batam, dulu ada yang sempat ada freelance di tempat saya, dia masih kuliah, saya masih ada pekerjaan yang butuh tenaga kerja. Pas ada ini pengukuran di dekat rumah saya itu dari BP Batam datang, ternyata ini kawan senior Anda itu alumni masuk di BP Batam dan lain sebagainya. Jadi sedikit cerita mungkin pada saat Geomatika Poli Batam tuh waktu mau didirikan tuh sempat ada diskusi juga di antara alumni geodesi di Batam. Jadi ada dari Pak Direktur Poltek yang lama ya, Pak Eko, nanya ke teman saya di BP. Jadi kira-kira, dan teman di BP itu nanya ke saya, prospek pendirian Geomatika kalau di Batam gimana gitu kan. Saya bilang bagus sekali karena sekarang ini surveyor yang di Batam ini kalau dia punya background edukasi itu dari luar Batam semua. Itu nggak ada lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan yang terkait geodesi atau geomatika. Jadi impor semua dari luar Batam. Jadi kalau geomatika itu didirikan di Batam udah pas sekali ya. Jadi bayangkan kalau gini ya. Jadi pada saat saya masuk di McDermott itu pada saat puncak proyek. Jadi kalau Anda yang pernah lewat McDermott ya. Jadi saya lebih banyak ngomongin McDermott karena saya kerja di McDermott 7 tahun ya. Jadi saya sedikit banyak tahu dibandingkan saya ngomongin tempat lain mungkin saya nggak terlalu ngerti. Jadi pada saat puncak proyek di mana jumlah karyawan itu sekitar mungkin 10.000 orang ya, itu jumlah surveyornya dari yang paling bawah sampai DC manager itu bisa sekitar hampir 100 orang ya. Dan itu yang punya background edukasi geomatika pada saat itu nggak banyak, nggak nyampe 10 orang. Mungkin lainnya juga dari kebanyakan kalau yang punya background edukasi dia dari sekolah ukur matur itu ya. Mungkin karena dekat ya dari Batam ke Sumatera Barat ya, jadi kebanyakan dari sana. Jadi kalau yang matematika ini pas sekali untuk mengisi ceruk di level ini ya, tenaga ahli madya untuk survei di Batam dan sekitarnya, nggak cuma Batam. Dan seperti yang mungkin Anda sedikit
lihat yang CV saya tadi, ukuran, jadi tidak hanya sekedar di Indonesia ya, untuk di Asia Tenggara sendiri jurusan ini juga langka ya. Jurusan geomatika ini langka. Anda lihat di Singapura ada nggak untuk geodesi geomatika? Nggak ada ya. Jadi kita bisa kerja di sana. Jadi saya juga cukup banyak proyek di Singapura ya. Di Singapura, di Malaysia, di ini. Jadi kita apa? Jangan khawatir masalah pekerjaan. Itu kalau terkait geomatika. Jadi ini kelembagaan geospasial di Indonesia ya. Jadi ini yang saya bilang tadi ya. Jadi Bagus Hurtanal, dia asal usulnya ini ya. Jadi Badan Informasi Geospasial. Ini kantornya ada di Cibinong di Bogor sana. Jadi kalau Anda bercita-cita ini kerja di institusi yang terkait jadi dia kantornya cuma di Cibinong aja itu. Dia beda dengan kalau kita masuk ke ini ya, ke Badan Pertanahan, kita mungkin akan institusi yang tertua di Indonesia itu di ini ya, di apa namanya, di UGM sama di UI, itu yang paling tua geografi ya. Nah di sini peran dari BIG ini dia mengkoordinasikan seluruh skup pemetaan di seluruh lembaga di Indonesia. Jadi ada yang data-data spasial ya, misalnya Kementerian Kehutanan itu ada di PR, kalau BPN sudah pasti survei mappingnya, kemudian Kementerian ESDM dia misalnya mapping area tambang, migas dan lain sebagainya. Nah nanti dia yang mengkoordinasikan supaya tidak tumpang tindih, itulah tugasnya BIG ya, supaya dia bisa satu sistem dan lain sebagainya. Nah, itu poksinya dari BIG. Jadi kalau Anda pengen bercita-cita bekerja di bidang geospasial, ya inilah tempatnya. Nah ini jenis-jenis ini ya, informasi. Jadi nanti Anda bisa ini ya, bisa baca detailnya. Jadi kalau jaring kontrol geodesi di Kepri ini, kalau ada yang tahu nggak titik kontrol atau BM yang ordenya paling, kalau nggak salah orde ini ya, orde 1 ya, orde satunya dari mana di Kepri ini? Dia kalau nggak salah ada 1 atau 2, cuman yang kedua ini agak di pulau mana itu, bukan di Batam. Ada yang tahu nggak? Jadi BIG tadi dia membuat jaring kontrol geodesi ya yang terdistribusikan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah untuk Kepri, titik kontrol yang paling tinggi itu adanya di bandara. Jadi saya pernah ngukur berapa kali ya, sekali lah saya pernah ngikut sekali ke bandara. Jadi kalau Anda mau bikin titik kontrol yang paling akurat, ngikatnya ke bandara itu. Jadi misalnya Poli Batam mau bikin titik kontrol di kampus gitu ya. Kalau Anda mau paling akurat, ngikat ke sana. Jadi supaya kesalahannya, errornya paling minimal. Baru nanti diturunkan ke
didistribusikan ke ini ya, ke tempat-tempat lain. Jadi kalau di Batam ini instansi seperti ini yang kebetulan saya juga pernah ini ya terlibat beberapa pekerjaan, jadi saya cukup tahu. Di BP Batam dia punya itu jaring kontrol geodesi yang diturunkan dari bandara ya. Jadi harusnya Orde 2. Jadi waktu itu yang ngerjain juga dari ITB ya, PT LAPI ITB. Jadi tim dari dosen-dosen ITB gitu. BPN juga seharusnya punya. Oke. Jadi di sini istilah-istilah yang terkait dengan ini ya, dengan mapping ya, kerangka referensi geospasial, ini ada horizontal, vertikal dan lain sebagainya. Ini akan banyak kita geluti, kita akrabi ya, kalau kita banyak bekerja di bidang yang murni geospasial. Ya. Tapi kalau udah sangat spesifik, kita juga nggak akan ini ya, nggak akan pakai ini semua, mungkin hanya beberapa aja. Jadi kalau misalnya waktu saya kerja di McDermott tuh udah nggak pakai ini, paling kami pakai itu hanya ini ya, hanya ilmu ukur tanah lah, udah lebih dari cukup. Cuman yang skup lain yang kami pelajari itu lebih ke konstruksi migas. Kemudian surveinya juga survei yang sangat teliti ya, beda dengan survei di ini ya, dengan yang kami pelajari di kampus. Oke, jadi ini sumber data dan informasi geospasial. Jadi pada dasarnya data geospasial ini sangat bermanfaat untuk ini ya, untuk pengambilan keputusan ya. Jadi di sini mulai dari ini ya, dari tahap perencanaan, kemudian pengumpulannya, pemeriksaan, penyebarluasan, dan sinkronisasi data dan lain sebagainya. Jadi di sini karena Indonesia ini unik ya, jadi kita ada sekitar berapa pulau ya, 17.000 kalau nggak salah ya, 17.000 pulau dan lain sebagainya. Data yang ini ya, yang sifatnya disupport oleh aspek geospasialan itu penting sekali karena perencanaan ini ya, perencanaan pembangunan itu dia akan memerlukan informasi wilayah. Jadi di sini peran dari kita ya, orang geodesi, orang geomatika itu akan sangat diperlukan di sini. Jadi banyak perencanaan di daerah itu yang ini ya, yang mungkin perencanaan itu kita kapan sih tahu rencana kita itu gagal atau berhasil? Kan kalau sudah dieksekusi kan ya, tahu gagalnya tuh biasanya di situ. Jadi kalau ternyata informasinya itu tidak benar dan lain sebagainya, nah itu baru ketahuan, oh ini ternyata datanya nggak akurat dan lain sebagainya. Di sini peranan dari orang geodesi atau geomatika ini penting sekali di sini. Oke, nah ini tadi wilayah Indonesia ini sangat luas sekali ya. Jadi kalau ini kita mungkin sekitar wilayah perairannya kan 63% ya. Jadi yang daratannya kan cuma 34%. Kalau di Kepri ada yang tahu nggak, di Kepri wilayah perairannya berapa itu? Barangkali ada yang tahu. Jadi di Kepri itu lebih dari 90% ya wilayah perairannya. Jadi hanya kurang dari 10% itu wilayah daratnya. Jadi pemetaan ini ya, pemetaan laut atau sangat akan sangat dibutuhkan nanti ke depannya untuk di Kepri ya, karena wilayahnya kebanyakan sebagian besar ini laut. Jadi sedikit cerita untuk saat ini juga di perusahaan kami juga kami ada beberapa untuk pekerjaan mapping di laut, mungkin sampai sebulan ini ya, beberapa minggu ini di Kepri gitu. Jadi karena
bidang kerja ini juga nggak banyak. Jadi kalau Anda cek perusahaan survei di Kepri ini juga nggak banyak ya, yang memang dijalankan oleh orang geodesi ya, orang di bidangnya, orang geodesi dan geomatika. Jadi prospek untuk Anda akan sangat bagus ke depannya ya. Jadi disinilah pentingnya orang geodesi dan geomatika ini, karena wilayah Indonesia itu ini ya, udah sangat ujung ke ujung ini udah berapa nih, 5.000 kilometer ya, ujung barat sampai dengan ujung timur, kemudian ujung utara sampai kita mapping itu tidak akan habis-habis. Sementara perguruan tinggi yang menghasilkan SDM di bidang geodesi dan geomatika itu bisa dihitung dengan jari ya, nggak banyak. Jadi kita bisa dibilang persaingan antar ini ya, antar See? data tapi salah. Jadi ini yang bisa mengukur ini 63%, kemudian sisanya 34%, luas perairan segini, panjang garis pantai segini, itulah kita yang bisa mengukurkan yang lain. Tapi dia nggak ada background keilmuan. Jadi bisa aja dasarnya salah. Nah, disinilah peranan kita. Jadi ini kalau kita bisa bilang job yang nggak akan ada habisnya, karena ketika mapping itu udah selesai, daerah yang kita petakan tuh mungkin sudah berubah lagi, jadi perlu dipetakan lagi selanjutnya. Jadi akan jadi continuous project ya, terus menerus. Oke, kemudian untuk ini peluang dan tantangan ya. Jadi mungkin Anda yang kuliah di hari-hari ini, teknologi itu udah sangat maju ya. Jadi mungkin sekarang kita ada mapping topografi, udah pakai drone ya. Kalau dulu kan kita memetakan topografi itu kan hanya sekedar pakai ini ya, pakai total station, kita angkat-angkat tripod dan lain sebagainya. Jadi kemudian kalau dulu mungkin kalau yang sifatnya non terestris itu kan pakai penginderaan jauh ya, pakai citra. Ya, cuman citra kan juga akurasinya kan perbedaannya kan sangat besar ya, kalau pakai citra satelit kemudian kita pakai terestris itu bedanya jauh. Nah, mungkin kan di Poltek sudah punya drone juga. Yang membutuhkan info spasial di situ bisa ini ya, bisa mengambil peran untuk pemetaan topografi. Oke, kita supaya nggak pusing ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Monggo kalau mau sambil minum ya. Saya izin minum ya, agak seret. Monggo silakan. Yang mau nanya silakan.
Nanya apa aja silakan. Monggo. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Oke, silakan, siapa ini ya? Nama saya Ira Febrina, saya dari kelas Geomatika 1B pagi. Saya izin Oke, Ira, bertanya. SMA-nya dari mana, Ira? Saya dari SMA 5 Batam, Pak. Oke, silakan, Ira. Saya ingin bertanya, Bapak kan sudah menjelaskan pemetaan darat dan juga di laut. Ya. Mungkin juga tadi Bapak belum menjelaskan tentang udara secara lengkap. Jadi saya mau bertanya Pak, kalau misalnya pemetaan di udara itu nanti pekerjaannya itu ngapain aja ya Pak? Terus kayak mana sih mungkin apa namanya tahap-tahap pekerjaannya kalau dia di bidang pemetaan di udara itu Pak? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, Ira. Jadi pemetaan dari udara itu sebenarnya yang dipetakan juga di darat ya. Kita nggak memetakan udara ya. Jadi wahananya yang di udara. Jadi kalau dulu sebelum ada drone itu orang kalau melakukan pemetaan dia ada pakai kamera ini ya, kamera metrik istilahnya, kamera fotogrametri. Jadi kalau Anda nanti ada mata kuliah fotogrametri nggak di silabus? Kalau untuk sekarang nggak ada, Pak. Mungkin ada Nggak di ada ya? semester berikutnya, Pak. Oke, jadi apa? Ada istilahnya dulu waktu saya kuliah itu mata kuliah fotogrametri ya. Jadi yang dipelajari di situ adalah pemetaan menggunakan ini ya, foto udara. Ya foto. Karena waktu saya kuliah dipisahkan ya, ada fotogrametri, ada mata kuliah penginderaan jauh ya. Jadi yang wahananya kita bisa bilang dari udara itu ya kalau nggak foto udara dari pesawat. Waktu itu kan foto udara cuma dari pesawat aja karena drone belum ada. Kemudian foto dari satelit ya, satelit yang jauh di atas permukaan bumi. Jadi yang dipetakan juga darat dan mungkin lautan ya. Jadi kita nggak memetakan udara, cuman wahananya dari udara. Jadi kalau sekarang juga pemetaan dengan pesawat masih ada. Jadi kalau ada beberapa pemetaan tuh yang areanya sangat luas dan dia memerlukan ketelitian tinggi, dia biasanya juga pakai ini ya, pakai pesawat yang benar-benar pesawat, bukan drone. Jadi dia lidar mapping itu di samping yang sekarang sudah ada ya lidar mapping pakai drone. Mungkin ada kalau buka-buka ini ya, googling itu sudah ada lidar mapping pakai drone, tapi yang pakai pesawat juga ada. Jadi kalau misalnya Ira tadi ya, misalnya Ira mau memetakan kampus gitu ya, kan Poli Batam kan sudah punya drone tuh. Anda terbangin ini drone Anda, tapi sebelum terbangin tuh dicek dulu nih area Poli Batam, area kampus ini kira-kira berapa gitu kan, berapa hektar gitu kan. Nah nanti di daratnya tuh kita bikin ini ya, titik kontrol ya. Jadi namanya GCP, Ground Control Point. Jadi ada beberapa GCP yang terdistribusi merata di ini ya, di wilayah yang mau disurvei. Nah, nanti di GCP itu kita lakukan pengukuran ini ya, GPS. Jadi supaya di situ kita tahu dia koordinatnya berapa gitu ya. Kalau kita mau ini ya, kita mau petanya itu koordinatnya global, kita pakai GPS. Kalau kita mau lokal ya bisa juga, misalnya di situ hanya koordinat lokal, salah satunya dinolkan misalnya ya. Jadi misalnya di Poli Batam dia ada 10 GCP misalnya, terus kita lokalkan yang salah satu nol, yang lain ngikut karena dia sistem koordinatnya ini ya, X, Y dan lain X, Y, Z. Nanti tinggal pas di GCP itu kita kasih marking gitu ya, penanda yang bentuknya itu segi 4. Nah, nanti next saya carikan yang materi proyek kami biar nanti bisa ada bayangan. Jadi nanti hasil dari foto udara itu si GCP-nya itu kelihatan gitu. Jadi nanti foto itu kan nanti diolah pakai software. Nah, dari situ nanti antar foto dia akan bisa disatukan dalam satu sistem koordinat.
Nah, di situ nanti baru ketika dia udah satu, baru diolah dia topografinya seperti apa dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang kurang clear nggak, Ira? Silahkan kalau ada yang nggak jelas. Satu lagi Pak mungkin. Berarti Ya. kalau misalnya kita udah melakukan pemetaan dari udara nih, kan itu cuma medianya, tapi sama-sama darat. Ya. Apa bedanya gitu? Apa kelebihan di udara, pemetaannya di udara, sama pemetaan kita secara di darat langsung gitu Pak? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Jadi di Batam ini kami beberapa kali melakukan pemetaan topografi pakai drone untuk klien ya. Jadi pemetaan topografi dengan menggunakan drone itu kelebihannya dia akan ini ya jauh lebih cepat ya. Jadi misalnya 100 hektar itu kan 1 kilometer persegi kan, 1 kilo kali 1 kilo. Dengan drone itu dia sehari terbang udah beres. Tapi kalau kita pakai total station ya, Anda kan punya total station tuh di geomatika ya. Kita kan punya di kampus di lab itu. Kalau kita pakai itu total station, itu sehari itu satu tim tuh kan paling nggak 2 sampai 3 orang ya. Satu tim itu maksimal mungkin sekitar 3 sampai 5 hektar ya, tergantung detail ya. Kan kalau kita mau memetakan kalau banyak detail kan tambah lama ya. Tapi kalau kita mapping misalnya Engku Putri kosong itu ya cepat. Kita mapping misalnya di Bengkong itu dia banyak perumahan yang padat itu kan lama kalau drone sekali terbang udah beres. Tinggal nanti baru kita olah gitu ya. Jadi dari sisi ini ya, dari sisi akuisisi data dia jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat daripada pemetaan ini ya, terestris ya, pemetaan darat konvensional. Memang akurasinya nggak akan pernah bisa mengungguli yang terestris. Jadi kalau kita ngomong Pak lebih akurat mana ya, jelas yang itu tadi. Jadi kalau misalnya di project survei itu pemetaan apa yang dipilih, apakah pakai pemetaan udara atau pemetaan terestris, mana yang dipilih itu tergantung dari ini ya, tujuannya mappingnya itu mau dipakai apa gitu. Kalau dia misalnya dipakai untuk ini ya, untuk membangun misalnya gampangnya gini ya, di seberang Poltek itu kan ada tanah kosong tuh ya. Dulunya kan kosong, sekarang dia udah ada KFC, ada ini dan lain sebagainya. Kalau dia mau pakai informasi topografi itu untuk dia bangun ruko-ruko itu, ya pakai ini pemetaan terestris. Kalau pakai foto udara, dia akurasinya akan kurang. Di situ. Tapi kalau untuk perencanaan ya, jadi misalnya klien kita tuh perlu sekedar kontur yang ini ya, info kontur, kemudian di batas wilayahnya di sebelah itu ada apa dan lain sebagainya, itu dengan sekali terbang akan lebih cepat ya kita ini ya, kita sajikan informasi ke klien kita. Jadi tipe mapping mana yang akan kita pilih itu sangat tergantung dari data mapping kita itu akan digunakan untuk apa. Dia nanti akan ketemunya di situ. Oke, Ira, ada lagi yang kurang clear misalnya, silakan. Sudah Pak, untuk saat ini sudah. Oke. Yang lain ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu ya. Oke, jadi ini peluang dan tantangan kita ya. Jadi kita cukup
punya banyak ini ya, banyak apa prospek di sini. Jadi dan semua membutuhkan peran dari apa ahli geomatika. Jadi mulai dari pemetaan desa, reformasi agraria. Jadi kalau Anda yang apa sering lihat di ini ya, mungkin ada yang rumahnya pernah diukur sama orang dari apa staf dari Badan Pertanahan Nasional. Nah itulah yang sekarang sedang dilakukan ya, apa reformasi agraria. Jadi dia kalau nggak salah nama proyeknya PTSL ya, pengukuran tanah sistematis lengkap. Jadi sekarang kalau Anda ini sering lihat di TV itu Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat dan lain sebagainya. Nah disitulah peranan banyak ini ya teman-teman kita geodesi dan geomatika itu apa mengambil peranan di situ. Kemudian pemetaan desa itu terkait dengan ini ya dana desa ya. Sekarang ini kan desa-desa kan banyak di ini ya diberikan dana oleh pemerintah. Jumlahnya cukup besar. Jadi apa mereka untuk merencanakan ini ya pembangunan desa ya. Itu pemetaan ini penting sekali ya karena konturnya dari mana dan lain sebagainya. Jadi kalau mau bikin saluran irigasi, mau bikin apa zonasi, misalnya di desa kan ada tanah yang mungkin tanah desa, ada yang tanah masyarakat, yang tanah desa mau dibikin apa dan lain sebagainya. Nah ini informasi topografi penting sekali. Jadi di situ kita akan apa sangat berperan di situ. Kemudian ini banyak ya, jadi pembangunan infrastruktur jelas, kemudian perencanaan tata ruang dan lain sebagainya. Jadi kalau di level ini ya, di level kota ya, misalnya kota Batam itu dia ada namanya Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ada Dinas Tata Kota. Nah disitulah kalau Anda mau jadi PNS, misalnya maunya di Batam, nah disitulah kita bisa banyak berperan. Jadi untuk ini ya menghasilkan perencanaan yang bagus itu perlu informasi kewilayahan yang akurat. Nah disitulah peranan dari kita orang geodesi dan geomatika. Karena kalau informasi ini ya geomatika dan geospasial ini tidak dibuat oleh kita, banyak kan juga ini ya ngaco ya, jadi hanya sekedar tampilan, tapi dari sisi kebenaran data itu yang masih tanda tanya. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kadang banyak juga saking langkanya orang geodesi dan geomatika, banyak pekerjaan geodesi dan geomatika itu tidak dilakukan oleh ini ya insinyur atau personel yang mempunyai kompetensi di bidang tersebut. Oke, kemudian mitigasi bencana. Jadi misalnya kayak seperti di Batam ini ya. Di Batam ini kan ada beberapa daerah tertentu yang kadang banjir, tapi dalam tanda kutip sekarang udah sangat jarang ya kalau kita bandingkan dengan tempat lain. Jadi kalau kita lihat banjir di Batam lebih karena ini ya, drainasenya kurang bagus ya, drainase kurang bagus, kemudian pada saat yang sama hujan deras, mungkin laut pasang, akhirnya banjir. Tapi kalau banjir seperti yang di tempat-tempat lain, saya rasa nggak ada ya. Nah di sini untuk mitigasi, contohnya mitigasi bencana tadi, banjir tadi, kita juga sangat ini ya bisa mengambil peran seperti mungkin kalau di sini di ini ya di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air ya. Jadi di sana ada banyak orang geodesi ya yang berperan di sana, dan kebetulan kepala Dinas Bina Marganya juga orang geodesi ya. Jadi kita punya masa depan tuh kadang nggak terbatas di ini ya, di bidang yang mungkin kita pelajari sekarang. Jadi kebetulan Kadis Bina Marga dan SDA Batam tuh kakak kelas saya Pak Yumas Nur ya, dari geodesi ITB, tapi mungkin beliau S2-nya di sipil. Jadi di sana peranan dari
geodesi dan geomatika sangat diperlukan untuk mensupport pembuatan drainase, pembuatan jalan dan lain sebagainya. Kemudian ini pengelolaan sumber daya alam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, jadi seperti kalau di pusat ada Kementerian ESDM, kalau di provinsi dan Pemko itu ada dinas ini ya, biasanya dinas SDM ya, dinas sumber daya mineral. Nah, itu kita bisa sangat mengambil peran di situ ya, terutama untuk memetakan wilayah-wilayah ini ya, area migas. Kalau di level provinsi sama Pemko mungkin di ini ya, tambang ini golongan C kalau nggak salah. Jadi wewenang pertambangan itu kan ada A, ada B, ada C. Kalau yang di level Pemko itu galian C misalnya untuk pasir dan lain sebagainya. Kalau yang migas kan masih di pusat. Kemudian ini penentuan posisi dan navigasi sudah pasti ya. Kemudian survei pemetaan darat dan laut dan lain sebagainya. Jadi ini memang peluang kita masih sangat banyak, dan seperti saya sampaikan tadi, bahkan di level Asia Tenggara, bahkan Asia ya, itu jurusan geodesi dan geomatika itu masih jarang gitu. Jadi jangan ini was-was masalah ini masa depan. Oke, kemudian pemetaan ini sumber daya alam. Nah, ini seperti kebun kelapa sawit, terumbu karang, lahan baku sawah. Jadi seperti yang tadi ditanya oleh ini ya, Ira tadi ya. Jadi kami udah beberapa kali mapping ini ya, kelapa sawit pakai drone ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bedanya apa antara mapping di darat dengan di udara ya? Kalau mungkin yang ini yang rumahnya di Sumatera, di Riau atau di Sumatera Barat, yang banyak kebun sawitnya itu, kebun sawit ini kan luas sekali ya, jadi ribuan bahkan mungkin puluhan atau ratusan ribu hektar. Jadi kalau kita mau mapping kebun sawit pakai total station, itu kapan selesainya gitu kan? Nah, perusahaan-perusahaan sawit kebanyakan kalau dia nggak pakai konsultan survei, dia punya divisi mapping sendiri yang menggunakan drone atau citra. Kalau udah sangat perlu yang detail, baru dia pakai turun ke darat karena wilayahnya itu luas sekali. Jadi disinilah peranan dari ini ya, dari kita. Kemudian lahan baku sawah ini juga jadi kalau pemerintah memerlukan informasi berapa lahan sawah yang eksis saat ini, atau berapa banyak lahan yang bisa dikonversi, lahan hutan atau lahan ini ya, lahan non hutan yang bisa dikonversi untuk menjadi sawah, itu pasti nanyanya ke kita, pasti nanya ke orang geodesi, pasti nanya ke BIG, ke BPN, berperan. Nah, terumbu karang ini peranan kita juga lebih ke mappingnya ya, yang bisa mapping di laut ya cuma kita. Jadi terumbu karang yang bagus dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti perawatannya seperti apa supaya terumbu karang tidak rusak dan lain sebagainya. Jadi peranan kita itu memetakan ini sumber daya ini ya. Terumbu karang itu kan sisi strategisnya kan dia kan tempat ikan ya. Jadi kalau terumbu karangnya rusak, apakah karena misalnya nelayan mencari ikan dengan dibom dan lain sebagainya, ya mungkin dari sisi ini ya nelayan dia mungkin akan cepat dapat ikan, tapi in the future mungkin karena terumbu karangnya rusak, ikan juga nggak ada. Ini kita peran di sini. Tadi yang saya sampaikan tadi ya, jadi kalau geodesi, nah ini kalau Anda bisa lihat 34 provinsi, 514 kabupaten kota, 34 provinsi, masing-masing provinsi ada kanwil, kantor wilayah Kementerian ATR BPN. Kemudian di masing-masing kota dia ada kantor ATR BPN atau di level kota atau kabupaten, belum di level dinas-dinas. Jadi yang saya sampaikan tadi,
peluang kita sangat luas ya. Ini baru kita ngomong BPN aja ya. BPN udah berapa ratus orang yang dibutuhkan kan. Belum kita ngomong dinas lain dan lain sebagainya. Jadi pengembangan masing-masing kota yang biasanya juga direncanakan oleh Bapeda itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kadang ada yang disatukan dengan, kalau di Batam kalau nggak salah Bapelitbangda, Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah, atau Bapeko. Nah, itu peranan kita orang ini ya, insan geodesi dan geomatika sangat penting sekali supaya peta yang digunakan untuk merencanakan itu peta yang benar ya, jangan peta yang salah. Terkait juga dengan era industri 4.0 tadi ya, jadi kita semua sekarang mungkin serba matic ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin drone segala macam. Jadi kita nggak kalau dulu mungkin kebanyakan mapping kan konvensional, sekarang dengan drone kita udah bisa kontrol dari darat atau malah nggak dikontrol. Jadi kalau kita pakai drone, kita mapping pakai drone itu kita ada software untuk ini ya, jalur terbang. Jadi nanti pas sampai di atas nanti pesawat dia akan ini ya, akan terbang sendiri mengikuti ini ya, mengikuti jalurnya. Nanti kalau misalnya baterai nggak cukup dia balik. Kalau dia baterainya cukup ya dia sampai selesai baru dia balik. Jadi kita peralatan kita udah sangat canggih ya. Jadi ya karena peralatan mapping kan kebanyakan peralatan yang elektronis, kemudian juga terkait dengan ini ya, visual ya, objek visual. Jadi sangat terbantu dengan kemajuan teknologi di bidang ini ya, di bidang elektronika dan informatika. Batas wilayah, nah ini penting sekali ya. Jadi terutama di laut ya. Jadi kalau batas di darat tuh kita juga nggak bisa bilang batas di darat gampang ya. Mungkin Anda sempat baca nggak berita waktu, kalau nggak salah kejadian di Kalimantan, cuman saya lupa provinsi apa ya. Ada yang pas diukur ulang oleh namanya kalau nggak salah BNPB, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Jadi dia mengukur ulang dengan pihak Malaysia, ternyata ada wilayah Indonesia itu yang sekarang jadi masuk Malaysia gitu. Itu kejadian di Kalimantan. Jadi akhirnya terpaksa pada pindah itu. Jadi mungkin yang kebunnya hilang, rumahnya hilang. Nah ini sebenarnya juga kalau pemetaan salah ya berarti ya kesalahan kita lah, orang geodesi sama geomatika ya. Jadi itulah pentingnya ini ya, pemetaan dilakukan oleh orang yang benar itu seperti itu. Walaupun mungkin juga memang yang survei itu orang geodesi juga, kita nggak tahu. Jadi hanya pada saat diukur ulang kok ternyata batasnya salah. Nah ini kita juga repot ya. Untung ini masih untung juga ya. Wilayahnya nggak terlalu padat, jadi efeknya juga nggak terlalu parah. Tapi tetap kalau misalnya kita bayangkan, misalnya kita punya rumah, tiba-tiba rumah kita jadi masuk ke wilayah negara lain gitu. Sementara kita nggak punya aset lain, nah kita malah jadi nggak punya rumah gitu, gara-gara ada orang geodesi yang ngukurnya salah gitu. Nah ini di sini yang peranan vital orang geodesi itu di situ. Jadi mungkin kalau di Riau kita ingat ya, dulu sempat ada ribut-ribut juga tuh batas laut ya antara Riau sama Jambi kalau nggak salah ya, terkait pulau apa itu ya, rebutan kalau nggak salah. Nah ini juga peranan orang geodesi penting sekali, karena kalau batas laut ini kan gimana kita mau mengukur, kalau orang non geodesi dia pasti bingung gimana mau ngikat kemana. Kalau orang geodesi dia akan ngerti, oh kalau batas laut ya kita mengukur nanti pakai GPS dan mungkin ditandain di mana, mungkin ada penanda ini ya, penanda batas gitu ya.
Oke, kemudian, nah ini untuk pemetaan desa ya. Pemetaan desa ini pemetaan tematik ya. Jadi skalanya skala besar. Jadi dia akan ini ya, sangat berfungsi untuk nanti perencanaan pembangunan desa ya, terutama untuk desa-desa yang sifatnya dia masih ini ya, penduduknya masih sedikit. Kalau di Batam mungkin agak-agak ini ya, agak susah kalau kita misalnya mau bikin pemetaan desa misalnya di daerah yang sudah padat dan itu lahannya itu udah lahan hak milik semua ya, atau hak masing orang, dimana kalau mau ibaratnya mau diatur ulang udah nggak bisa gitu. Sementara kalau makanya di sini disebutnya pemetaan desa ya. Kalau kota udah susah nih. Jadi karena kebanyakan lahan di kota juga udah ini ya, udah hak milik masing-masing ini ya, masing-masing penduduk. Kalau di desa kan mungkin karena dia masih banyak lahan, mungkin entah masih ada lahan hutan milik negara atau lahan desa. Jadi ketika dia akan membuat perencanaan wilayah, ini akan sangat berguna ya, akan sangat berguna sekali ya Pak, data-data geospasial ini. Oke, untuk tata ruang jelas. Jadi seperti di Batam ini kan kalau kita lihat Batam ini kan kota yang baru dibangun di ini ya, mungkin belum sampai 50 tahun ya. Jadi kalau kita tahunya di mana sih Batam belum sampai 50 tahun, walaupun ulang tahunnya kemarin berapa ya, ulang tahun Batam tuh udah di atas 100 tahun ya. Tapi kan kalau nggak salah ya, jadi secara administratif tuh Batam mulai ada pemerintahan itu sejak ada dulu namanya Otorita Batam ya, Otorita Batam, sekarang namanya BP Batam tuh kalau nggak salah tahun ini kemarin kan mereka berulang tahun yang ke-47 ya. Jadi pemerintahan di Batam itu baru ada 47 tahun yang lalu. Jadi itulah kenapa di Batam tuh areanya relatif ini ya, relatif tertata dibanding kalau kita bukan orang Batam, kita akan tahu kan kalau kita misalnya pulang ke Jawa atau pulang ke Sumatera mungkin lebih tidak teratur dari di Batam. Jadi Anda yang orang luar Batam pasti kalau kita keliling Batam aja lihat aja. Kita mulai dari utilities ya, saluran utilitas seperti PLN, kemudian ATB. Yang paling kelihatan PLN ya. PLN di sini kan nggak ada kabel berseliweran di antara jalan ya. Kalau di kampung kita, misalnya di Jawa atau di Sumatera kan kabel di mana-mana. Karena di Batam tuh kota baru itu tadi. Jadi dia bisa rencanakan dari awal bahwa jaringan kabel itu di bawah tanah atau underground. Mungkin kalau di sekarang banyak juga perumahan-perumahan baru tuh yang dia sudah underground ya. Walaupun kalau di Batam kadang di perumahan-perumahan yang lama dia masih kabelnya masih ini ya, masih di atas ya, nggak di bawah tanah. Nah, disinilah fungsi pemetaan tuh di situ. Jadi mulai dari ini pada intinya mendukung ini ya, rencana tata ruang tadi, baik dari skala kecil maupun skala besar dalam artian cakupan wilayah ya, di wilayah kota sampai dengan provinsi sampai dengan nanti di level nasional ya. Jadi kalau di level nasional tuh yang terkait dengan rencana tata ruang tuh banyak sekali ya. Walaupun instansi yang berwenang ya ada dua, mungkin Bappenas ya. Bappenas tuh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Namanya aja dia udah tata ruang. Jadi dia ada salah satu direktorat jenderalnya itu Dirjen Tata Ruang. Nah, disitulah mereka yang sangat membutuhkan support dari kita, orang geodesi dan geomatika, supaya bisa memberikan informasi geodesi dan geomatika yang tetap tepat, supaya rencana tata ruangnya itu nggak salah. Jadi balik ke yang tadi, yang wilayah di Kalimantan itu yang salah ukur ya, kita bilang salah ukur lah. Kita bisa bayangkan kalau wilayah itu wilayah yang padat sekali, udah dibikin mall. Karena kalau kemarin kita ingat ya, di wilayah-wilayah perbatasan itu kan kemarin sama pemerintahan yang sekarang kan dibikin pos lintas batas itu kan yang bagus-bagus ya, yang di NTT, kemudian yang di
di Kalimantan juga kan, yang ke Malaysia, kemudian yang di Irian ya, karena yang berbatasan darat dengan negara lain tuh kan cuma di Malaysia, kemudian dengan Timor Leste, kemudian dengan Papua Nugini. Kalau yang lain kan batasnya kan batas laut semua ya, dengan Filipina, dengan Singapura kita kan nggak ada batas darat. Jadi bayangkan kalau batasnya salah gitu, udah dibangun pos lintas batas bagus-bagus, batasnya salah. Nah ini rencananya kacau gitu. Itu mungkin kalau apa surveyornya bisa-bisa udah pasti kena marah ya. Oke. Nah ini apa? Kalau terkait bencana alam mungkin kita ingat pelajaran mungkin pas SMP SMA mungkin Indonesia itu apa jalur gunung api mempunyai kalau nggak salah ya mempunyai gunung api paling banyak di seluruh dunia. Kita ingat kalau nggak salah gunung api paling aktif di dunia itu namanya Gunung Merapi ya di perbatasan Jawa Tengah sama Jogja sana. Kemudian kita juga ada di apa pertemuan ini ya lempeng ya. Ini apa Pak Suda lebih expert dari saya kalau terkait ini. Jadi makanya kalau dulu kita ingat mantan Wapres Pak JK itu sempat bilang Indonesia itu supermarket bencana. Jadi kita harus bersahabatlah dengan bencana, bagaimana memitigasi bencana itu. Jadi memitigasi itu ini ya, apa, mengukur, mengantisipasi supaya ketika terjadi bencana itu apa, kita udah siap. Jadi misalnya tsunami, kemudian gempa bumi dan lain sebagainya. Kemarin kan sempat ada diskusi bahwa gempa bumi itu udah bisa diprediksi dan lain sebagainya ya. Jadi bencana ini macam-macam ya. Jadi kalau di Indonesia ini kita udah hafal semua lah yang mungkin sekarang yang sudah agak berkurang ini ya apa kebakaran hutan gitu. Udah relatif terkontrol. Kalau yang lain yang sifatnya bencana alamnya agak susah ya. Jadi karena apa ini juga kalau yang ini ya bencana tertentu mungkin bisa dikontrol seperti yang tata ruang tadi ya. Pentingnya tata ruang itu tadi ketika misalnya ada suatu area hutan dia akan dikonversi di area produktif ya entah mungkin untuk sawah atau untuk perumahan atau untuk kawasan industri, otomatis dia daerah resapannya kan akan berkurang. Nah, itu nanti air itu akan pergi kemana? Nah disitulah pentingnya planning atau perencanaan yang bagus. Jadi jangan sampai nanti apa diubah jadi kawasan industri terus banjir gitu. Ini yang apa kita dari sisi geodesi geomatika kita bisa berperan dalam menyajikan data geodesi dan geomatika, data topografi yang benar. Nah, ini untuk mengurangi resiko bencana. Jadi, di beberapa gunung api di Indonesia, BIG itu sudah memasang titik kontrol ya untuk memonitor pergerakan gunung, pergerakan lempeng, dan lain sebagainya. Dan itu dalam rangka ini tadi, jadi pengurangan resiko bencana. Jadi kalau misalnya apa namanya gunung itu kan dia akan tumbuh ya. Jadi sebelum meletus tuh, jadi kalau gunung yang aktif, yang sangat aktif ya, kalau kita bicara Merapi di ini ya di apa Jawa Tengah dan Jogja itu dia gunung yang mungkin tiap beberapa tahun dia pasti akan meletus. Beda dengan kalau nggak salah beda dengan Sinabung ya. Kalau Sinabung itu kan dia udah lama tidur ya. Mungkin yang teman-teman yang dari Sumatera mungkin kalau saya salah ya. Sinabung itu kan udah lama tidur ya. Kemudian baru tiba-tiba kemarin tuh bangun kan beberapa tahun kemarin. Jadi apa mungkin juga sebelumnya nggak terlalu diamati. Saya belum cek apakah di Sinabung itu selama ini ada pos pengamatan gunung api gitu. Kalau di Merapi kan ada itu ya, ada beberapa pos pengamatan gunung api. Jadi di sini apa peranan dari orang geodesi sudah sangat penting sekali di sini. Jadi kalau di apa kita bisa lihat di pos pengamatan gunung api itu pasti ada survei ya. Minimal total session itu pasti ada.
Dan biasanya juga ada tuh, GPS itu udah standar, jadi alat-alatnya udah sangat ini ya, sangat high end lah biasanya. Akan mengukur itu tadi pergerakan ini apa gunungnya, jadi dia pertumbuhannya seperti apa, mungkin nanti di-compare dengan data-data sebelumnya, jadi akan ketahuan ini trennya gimana nih, udah mau meletus atau enggak, di samping ini ya apa dari seismograf ya, dari perubahan ini ya, deformasi ini yang bukan tahu gitu ya. Oke, jadi ini siklusnya ya. Jadi apa? Kita kalau sudah terjadi bencana ya ini tanggap darurat, rehabilitasi dan lain sebagainya. Kalau sebelumnya itu tadi kesiapsiagaan, peringatan dini. Jadi kalau kita kemarin ingat kan sesudah tsunami di Aceh itu kan ada beberapa apa ini ya alat untuk memonitor ini ya early warning system ya, sistem peringatan dini tsunami itu dipasang di beberapa laut yang kemarin ketika apa ada isu bahwa gempa itu bisa di ini ya bisa di prediksi, dan kemudian juga ada isu akan adanya mega tsunami, itu kan apa cek ya, baru pemerintah daerah pada ngecek dan ternyata alat untuk ini ya apa peringatan dini tsunami-nya banyak yang hilang, banyak yang tidak berfungsi dan lain sebagainya. Kita orang-orang geodesi dan geomatika ini sangat punya peranan di sini. Jadi kalau Anda yang tertarik di apa di bidang ini, Anda bisa misalnya kerja praktek di Bandung tuh ada Badan Geologi ya, Badan Geologi Kementerian SDM itu ada di Bandung. Jadi Anda kalau misalnya pengen berkarir di bidang ini ya, di bidang terkait apa gunung api dan lain sebagainya, Anda bisa kerja praktek di sana. Mungkin nanti mau lulus mau lanjut S1 terus kerja praktek lagi di sana bisa juga. Karena masih apa belum banyak ya saya rasa orang geodesi di sana. Belum lanjut, kalau mau ada Pak Alia mau bertanya. Oke, saya izin minum ya. Ya Pak. Silakan Alia. Gini Pak, kan tadi sebentar ini Bapak menjelaskan tentang geomatika di bidang yang bencana kan Pak. Nah, setahu Alia, meteorologi terapan itu juga tamatannya mengenai bencana gini juga kan Pak. Nah, yang jadi pertanyaan itu, apa bedanya tamatan meteorologi terapan dengan tamatan geomatika di bidang bencana ini? Meteorologi terapan ya? Ya. Di Poltek ada ya meteorologi terapan? Nggak ada Pak. Nggak ada ya, oke. Oke, izin saya jawab ya. Jadi saat saya kuliah dulu tuh di ITB ada namanya jurusan geofisika dan meteorologi. Sekarang mungkin jurusannya lebih banyak lagi, ada oceanografi dan lain sebagainya. Nah, peranannya berbeda ya. Jadi kalau antara kita orang geodesi dengan apa mereka yang dari meteorologi terapan berbeda. Mereka kalau nggak salah ya belajar tentang mungkin cuaca, kemudian apa iklim dan lain sebagainya. Kalau kita di kebencanaan kita lebih ke support ya, support data untuk geospasialnya. Jadi kita memang di situ bukan ini ya, bukan kalau di film tuh bukan aktor utama lah ya. Jadi kalau di badan geologi ya mungkin apa key personnya atau orang-orang yang apa bidang yang sangat dibutuhkan itu ya orang-orang ini ya bidang geologi, kemudian bidang geofisika, itu dia yang akan sangat ini ya, mungkin yang akan jadi kepala badannya di situ. Tapi itu tadi, kadang kita juga nggak tahu seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang
dinas PU di Batam itu mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, yang saya bilang tadi, Pak Yumas Nur tadi, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air itu, kakak kelas saya itu mungkin udah 15 tahun dulu Kepala Dinas PU, kemudian PU dipecah jadi Bina Marga Cipta Karya, beliau jadi Kepala Dinas Bina Marga. Kadang kita nggak tahu ya, takdir kita itu. Orang kalau ngomong Dinas PU, yang jadi kepala siapa? Harusnya orang sipil kan? Geodesi yang kepalanya. Itu karena beliau juga waktu mungkin pasca sarjananya bidang sipil dan ternyata kompeten. Jadi seandainya kita masuk ke ke instansi yang misalnya tadi ya, kebencanaan, mungkin badan geologi, belum tentu juga yang akan di top top di badan itu, yang jadi kepala badan tuh orang geologi, belum tentu. Anda lihat menteri pekerjaan umum sekarang itu backgroundnya apa? Menteri PU sekarang siapa namanya? Menteri PUPR. Ada yang tahu nggak? Kan udah 2 periode itu. Ada yang tahu namanya? Googling dulu. Siapa namanya Menteri PU sekarang? Kalau nggak salah Muhammad Basuki, Pak. Basuki. Ya. Basuki. Pak Basuki Hadi Mulyono ya. Beliau backgroundnya apa sih? Sipil bukan? Iya, Pak. Biasanya menteri. Kalau nggak salah MSC, Pak. MSC deh. Itu S2-nya ya, S1-nya. S1-nya dari mana? Beliau S1-nya itu geologi UGM ya. Nah, bagaimana orang yang background-nya geologi bisa jadi Menteri PUPR dan sangat bagus gitu ya. 2 periode lagi kan. Dan orang mau saya rasa di Indonesia nggak ada yang menyaksikan kinerja beliau ya. Sangat jarang. Bahkan kritikus-kritikus yang sangat pedes pun mau mengkritik bingung apa sih kekurangan beliau apa itu. Jadi orang geologi jadi orang nomor 1 di PU. Ini bayangannya seperti yang ditanya Alia tadi ya, kalau misalnya apa sih bedanya kita dengan meteorologi? Kalau misalnya kita kerja di BMKG atau kita kerja di di Badan Geologi dan lain sebagainya. Kadang itu tadi mungkin secara natural ya, secara biasanya ya kita nggak akan bisa bisa jadi top di situ. Tapi itu tadi kadang kita juga belum tentu. Halo? Sorry, dari jaringannya agak jelek. Jadi nyambung yang tadi ya, pada saat Bu Susi menjadi menteri itu, dengan background yang hanya drop out, SMA aja nggak lulus ya. Kalau Anda kan SMA lulus ya, sekarang baru mau kuliah, sekarang mulai kuliah. Ini Bu Susi aja SMA nggak lulus. Dulu kan orang yang ngeritik banyak sekali ya, dari kampus-kampus itu menyaksikan semua. Giliran kemarin diganti, orang pada protes semua ya, Bu Susi diganti. Wah, jangan dong. Kadang background itu penting, tapi kadang kita juga nggak tahu ya nanti in the future kita akan seperti apa. Oke, silakan next yang mau nanya silakan. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama Alia. Ada pertanyaan atau saya lanjut dulu? Oke, izin saya lanjut dulu ya. Lanjut dulu, Pak. Oke, baik. Oke, jadi ini terkait data untuk mensupport pembangunan ya. Jadi SDGs mungkin Anda karena Anda udah mahasiswa juga Anda juga harus harus
mulai mengakrabi istilah-istilah ini ya. Kementerian PPN apa, kemudian BPS, geospasial. Ini yang paling penting, jangan sampai nggak ngerti BIG ya. Kita orang geodesi, orang geomatika, inilah yang pakai geospasial ya cuma ini di Indonesia ya. Jadi ini kalau yang lain nggak ada lagi. Jadi Badan Informasi Geospasial. Dulu sempat ada wacana juga bahwa BIG itu ada di daerah-daerah itu. Cuman sampai sekarang isu ini nggak berlanjut lagi. Jadi integrasi data ini memang sangat penting ya di Indonesia. Jadi kemarin juga sempat ada diskusi yang bagus sekali ya terkait one map policy, integrasi data di BPN, di Bappenas, kemudian di PUPR dan lain sebagainya yang terkait ini ya kewilayahan. Nah di sini peranan dari kita ya orang geodesi dan geomatika penting sekali ya. Jadi untuk mensupport ini tadi, mendukung pembangunan ini tadi ya. Oke, di sini. Nah, ini yang highlight di sini ini yang di bawah ini ya. Jadi kalau kita misalnya ada informasi jumlah penduduk, informasi banjir dan lain sebagainya, tapi kita nggak tahu lokasinya, itu sia-sia juga. Misalnya, oh di Batam banjir gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita, Alia tadi kan dari Padang, oh ada berita di Batam banjir gitu. Orang tua bingung kan, padahal yang banjir di mana kan kita nggak, di berita kan nggak lengkap informasinya. Jadi padahal yang banjir mungkin di daerah yang jauh dari rumah kita. Tapi orang tua kan kalau di berita kan taunya cuman oh Batam banjir, sama seperti kalau kita lihat di berita oh di kota ini banjir gitu. Terus kita nanya saudara atau teman di situ. Kita jauh dari situ. Nah, di sini yang disebut atribut lokasi itu tadi ya. Karena juga kadang informasi juga nggak terlalu detail dia menyebutkan lokasinya di mana gitu kan. Jadi informasi yang tanpa data lokasi ini memang nggak ini ya, nggak penting gitu. Jadi mengambil keputusannya bisa jadi salah gitu. Jadi kalau misalnya kemarin gitu, misalnya mungkin ada yang rumahnya di ini ya di Batu Haji, kemarin kan sempat ada macet di ini ya di dekat stadion ya, gara-gara ada kalau nggak salah ada saluran air itu yang lagi dibetulin ya. Nah ini informasi lokasi di mana saluran air itu dibetulkan itu sangat penting sekali dalam kita mengambil keputusan. Jadi misalnya waktu itu kebetulan saya dapat info pagi-pagi ya, jadi saya langsung info ke teman-teman kantor, oh yang rumahnya di sini silakan lewat Tiban, soalnya kalau Anda lewat di Stadion Tumenggung, Anda akan stuck di situ, kan pada macet berjam-jam kan. Kalau orang hanya cuma punya informasi, oh ini akan dipasang box culvert gitu ya, jadi makanya jalannya ditutup. Tanpa tahu lokasinya di mana, informasinya sia-sia. Kita nggak akan bisa, oh, yang mana yang mau macet gitu kan. Tapi orang yang sudah tahu informasinya, dia nggak akan lewat situ gitu ya. Karena itu kan jalan kan satu arah ya, yang dua arahnya udah nyebrang sana. Kita kalau bawa mobil juga repot, bawa motor mau putar balik susah gitu. Nah kalau kita begitu, pentingnya atribut lokasi di sini. Jadi atribut lokasi plus mungkin nanti waktu ya, atribut waktu. Jadi ini sangat penting di tataran praktis yang seperti tadi contohnya ya. Kalau di tataran yang lebih kompleks di pembangunan ini ya, suatu negara ya seperti ini tadi, jadi SDG itu Sustainable Development Goals ya, tujuan pembangunan yang jadi di sini kan detailnya kan banyak ya, mulai dari tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan dan lain sebagainya. Jadi misalnya di lumbung padi di Indonesia itu di mana sih?
hampir semua provinsi di Jawa lumbung padi karena banyak sawah misalnya. Kemudian Sulawesi Selatan, mungkin Sumatera Barat juga ya. Jadi di mana daerah-daerah tersebut itu yang menghasilkan beras yang banyak, dia bisa didistribusikan ke provinsi-provinsi lain yang sawahnya sedikit, bisa mencukupi kebutuhan berasnya sendiri. Contohnya di Batam, di Kepri ini kan sawah ada ya, saya sempat baca ada sawah di juga ya. Tapi kan kalau hanya mengandalkan padi di situ kan kurang. Nah, itu tadi lokasi, kemudian informasi seperti ini pemerintah bisa merencanakan mungkin untuk mendatangkan beras dari Sumatera, beras dari Jawa dan lain sebagainya. Di sana juga kalau berasnya disimpan juga sia-sia kan, mereka perlu informasi di mana sih yang kekurangan. Jadi dia bisa kirim beras ke sini, dia bisa dapat untung dan lain sebagainya. Karena kalau di sana oversupply juga akhirnya malah harganya turun ya. Oke. Nah, ini nanti kalau Anda di geomatika Anda akan banyak bermain di sini ya, di GIS terutama ya. Jadi integrasi data ya. Jadi mulai kalau kita bikin ini ya, bikin GIS ini untuk ekonomi lingkungan dan lain sebagainya. Jadi base map-nya apa, kemudian dia data kesehatan, kemudian data ini dan lain sebagainya. Jadi kalau sebagai contoh ya mungkin di Batam ini yang instansi yang memakai sistem informasi geografis untuk kebutuhannya sehari-hari, untuk menunjang ini ya tupoksinya, peranannya kalau di swasta itu di ATB ya. Cuman ATB sekarang mau peralihan kan, akan yang ganti apa Moya apa Moza itu saya nggak tahu. Apakah nanti GIS-nya dilanjutkan oleh ini perusahaan baru atau enggak, kurang tahu. Jadi Anda kalau pengen tahu GIS yang aplikatif, Anda bisa studi banding ke sana ya, ke ATB, kemudian ke BP Batam juga ada di bagian lahan, kemudian di PDSI ya, Pusat Data dan Sistem Informasi, dan mungkin juga di BPN ya. Saya belum pernah ke BPN, jadi saya kurang tahu. Tapi kalau di ATB di berita ada, kemudian juga ada ini ya, ada alumni dari ITENAS di sana kalau nggak salah, expertnya untuk yang GIS. Jadi di sini Anda kalau mungkin udah banyak senior Anda yang ini ya, yang mengambil tugas akhir di bidang ini. Jadi disinilah peranan kita orang geodesi dan geomatika. Peranan kita tuh penting karena ini ya, base map ya. Jadi kalau nggak ada base map, ini bukan sistem informasi geografis ya. Dia hanya sekedar sistem informasi foto plus data lain-lainnya. Nggak ada informasi geografis. Jadi kurang ini ya, kurang memberikan manfaat. Jadi misalnya, misalnya data kesehatan. Di daerah, misalnya disebutin di Batam terjadi zona merah. Ini yang isu yang lagi hangatnya, zona merah, zona hijau. Nah ini sebenarnya itu peranan kita orang geodesi dan geomatika itu penting sekali di situ. Disitulah yang harusnya mewarnai itu kita, dia merah, kuning atau hijau itu kita, karena kitalah yang ngerti ini ya, wilayah. Kemudian di situ terkait misalnya jumlah pasiennya berapa. Nah ini analoginya dengan yang itu tadi ya, dengan yang case sekarang mungkin hampir semua orang akrab ya dengan di Batam Kota zona merah, Galang zona hijau ya, di sana mungkin penduduknya sedikit ya, sementara di Batam Kota penduduknya banyak. Otomatis kalau seperti sekarang juga penderitanya mungkin nggak ini ya, di Galang nggak akan sebanyak di sini, kecuali di rumah sakitnya di Galangnya sana ya. Oke. Jadi ini detail untuk ini ya, mungkin ini nanti Anda bisa baca lebih ini ya, lebih personal. Anda bisa baca. Nanti kalau misalnya ada yang nggak clear, next bisa ditanyakan. Jadi
Sustainable Development Goal itu tujuan pembangunan berkelanjutan itu ada di sini banyak sekali ya, mulai dari kalau tanpa kemiskinan mungkin sulit ya, ini mungkin apa? Sekarang ini kan Indonesia itu sering diprotes karena angka kemiskinan di Indonesia itu batasnya itu beda dengan ini ya, negara lain. Nah ini apa? Karena mungkin di sini juga tingkat ini ya, tingkat apa? Living cost istilahnya ya, living cost-nya juga nggak semahal ini ya negara lain. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia itu kalau nggak salah batas miskin tuh orang yang berpendapatan di bawah $2 per hari. Orang itu mempunyai pendapatan di atas $2 per hari dia udah nggak miskin. Walaupun bukan berarti kaya ya. Jadi ini di sini mungkin ada tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan seterusnya sampai dengan ini ya, perdamaian, keadilan dan lain sebagainya. Jadi dari 17 goal ini kita juga peranan orang geodesi udah pasti ini ya, penting sekali, mulai misalnya di industri untuk menentukan kawasan industri yang ideal itu dari sisi misalnya areanya tidak rentan banjir, kemudian aksesibilitas ke sana juga gampang, mungkin juga tidak terlalu dekat dengan perumahan penduduk dan lain sebagainya. Jadi di sini peranan orang geodesi dan geomatika akan sangat ini ya, sangat dibutuhkan. Nah ini contoh-contoh ini ya, integrasi data spasial, kemudian data statistik ya. Jadi kita misalnya ada data misalnya, oh ini provinsi yang kaya, provinsi yang miskin, yang ditentukan berdasarkan ini ya, garis kemiskinan, indikatornya itu ya, mainnya statistik di sini. Nah ini orang geodesi dan ini geomatika berperan di sini ya. Jadi karena di lokasi mana ya, si penduduk ini berada, itulah kita bisa tentukan di situ. Termasuk yang lain ini, jadi misalnya anak di bawah umur yang kelahirannya dicatat dan lain sebagainya, angka kelahiran, indeks Gini rasio itu ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Ini nanti kalau misalnya Anda bahan TA, misalnya sistem informasi geografis ketimpangan ini ya, di Batam gitu, atau di Kepri, nah, ini Anda bisa. Nah ini juga next ini yang berikutnya ini mungkin untuk ini ya, rasio elektrifikasi ini ya, rasio ini ya, daerah yang dia sudah ada listriknya atau belum, kemudian yang ini tenaga kesehatan, telepon dan lain sebagainya. Jadi ini terkait juga dengan ini ya, kalau tenaga kesehatan juga mungkin kesejahteraan ya. Kemudian untuk elektrifikasi juga untuk kesejahteraan penduduk. Kalau kita nggak ada listrik kita nggak bisa belajar, mungkin yang nggak ada listrik dia nggak bisa jualan, nggak bisa memproduksi sesuatu dan lain sebagainya. Nah ini bahkan juga ada ini ya, angka bunuh diri pun bisa dimappingkan. Jadi Anda kalau baca berita itu ada daerah-daerah tertentu yang tingkat bunuh dirinya itu lebih tinggi dari tempat lain. Anda bisa googling. Jadi kenapa bisa begitu? Nah itu bisa diteliti lebih lanjut, walaupun itu bukan bidang kita ya. Kemudian, nah ini yang untuk penanganan COVID ini, ya ini penting sekali di sini. Jadi data spasial itu penting sekali karena ini tadi kita kan kalau yang terkait COVID ini kan ini ya harus jaga jarak. Otomatis di tempat yang ini ya, yang padat penduduk ya, dia akan resikonya akan jauh lebih tinggi dibanding di tempat yang ini ya, yang nggak padat itu. Misalnya yang saya sampaikan tadi, kecamatan ini Bengkong, kecamatan Batang Kota, dibanding kecamatan Galang, otomatis resikonya dia akan lebih ini ya, lebih high risk, lebih higher ya, lebih tinggi
resikonya itu di Batam Kota atau di Bengkong dibanding di Galang, karena di sana juga penduduknya masih sangat jarang gitu ya. Nah ini yang data spasial statistik tuh terkait ini ya, mungkin penanganan COVID, mungkin nanti ditambah data keuangan, otomatis karena penduduknya lebih banyak di Batam Kota atau di Bengkong ya, dana untuk penanggulangan ini ya, penanggulangan COVID ya harus lebih gitu, nggak bisa dipukul rata. Misalnya dana dari Pemko senilai berapa M gitu, terus bagi masing-masing kecamatan sama, ya nggak fair, karena itu tadi kan pentingnya data spasial itu di situ, data spasial plus data ini ya, atribut ya. Kalau misalnya pemerintah nggak tahu jumlah penduduk di Bengkong, di Batam Kota, dengan di Galang, terus dibagi rata, ya otomatis dia akan ini ya, di Galang mungkin berlebih gitu dananya untuk penduduk per kapita, tapi kalau di Batam Kota bisa jadi malah kekurangan. Yang peranan orang geodesi dan geomatika di sini. Nah ini masih lanjutannya gitu, jadi data ini juga yang paling penting itu ya di sini ya, akurat ya. Akurat sudah pasti, kemudian mutakhir itu up to date ya ininya ya. Mungkin kalau sekarang kita medsos kan update itu kan dari kata up to date dulu ya. Jadi kalau data yang status ini kan kita kan sering ini ya, mungkin kalau kita ditanya teman update status, artinya apa? Kita teman tuh pengen tahu sekarang kita itu seperti apa. Nah ini termasuk data ini tadi ya. Data kalau kita misalnya data 10 tahun yang lalu nggak ada gunanya ya. Oh ini jumlah penduduk Batam Kota 10 tahun yang lalu 20.000 orang. Yang kita perlukan sekarang kalau untuk perencanaan pembangunan, buat apa data 10 tahun yang lalu? Nah ini mungkin terkait itu tadi ya, sensus penduduk. Jadi ya kalau ada data penduduk, jadi mudah di-sharing ya. Nah, dapat dipertanggungjawabkan ini ada hubungannya dengan akurasi tadi ya. Jadi ngawur nggak dia bikinnya. Jadi pengambilan data ini juga ini ya. Nanti kalau ada misalnya mata kuliah statistik, di situ ada ini teknik-teknik untuk ini ya, mengambil sampling ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu di suatu wilayah tertentu tuh suatu program pemerintah itu diterima dengan baik atau tidak, terus kita bikin sampling, kita bikin edaran ke penduduk, misalnya mereka setuju nggak, kan nggak mungkin juga semua penduduk dikasih kan, misalnya kita ambil sampling. Nah teknik pengambilan sampling itu tadi dipelajari di ini ya, mata kuliah statistik. Kalau di Poltek misalnya ada, itu penting sekali ya. Jadi kalau misalnya Anda banyak bermain dengan data, itu supaya datanya itu dapat dipertanggungjawabkan, datanya akurat, itu tadi. Kalau main sampling, kita harus melakukan sampel dengan benar. Oke, kemudian, oke udah ya. Oke, silahkan ada pertanyaan lagi atau enggak, silahkan. Saya izin minum ya. Silahkan, yang mau nanya di luar topik ini juga nggak masalah. Jadi kita saling mengenal dulu supaya kita terutama ini ya, karena memang banyak juga dulu waktu saya kuliah juga banyak teman-teman saya yang wah madesu ini masuk geodesi, masa depan suram, nggak ngerti mau ngapain. Padahal geodesi ini jurusan langka yang kadang tuh tadi seperti saya ceritakan tadi, ada lowongan malah nggak ada yang mendaftar. Padahal lowongan PNS yang lain tuh mungkin wah sampai ngantri-ngantri, mungkin sampai nitip-nitip ke Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, ini orang. Ya, halo, sorry tadi network saya agak jelek. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Pak izin bertanya. Oke, silakan Naomi ya, silakan. Ya, kan lulus dari Politeknik ini D3 untuk melanjutkan Ya. S1. Misalnya kan di UGM, apakah ikut tes lagi kayak SBMPTN gitu, Pak? Biasanya enggak. Biasanya Biasanya enggak sulit ya. Enggak. Jadi apalagi kan Poli Batam juga negeri ya. Biasanya enggak, relatif malah enggak ada seleksi ya. Enggak ada seleksi. Oh, jadi kan nanti dapat sertifikat kayak untuk kelulusan kayak ijazah gitu ya mungkin. Ya, betul sekali. Jadi paling gini. Jadi kami ini Mana? Jadi itu berarti misalnya saya nih untuk melanjutkan S1 di universitas nih kan Pak, misalnya di UGM. Ya. Apakah Ya. Berarti saya langsung kasih berkas gitu pas ke kampusnya atau gimana Pak? Ya, jadi biasanya kalau perguruan tinggi yang menyediakan program, istilahnya program extension itu ya. Jadi kalau dulu sih Politeknik itu ada D1, ada D2, dulu ada D1, D3 biasanya dulu kalau Politeknik. Sekarang kan ada D4 yang setara sarjana. Jadi karena di Poltek nggak ada D4 geomatika kan otomatis Anda kalau mau jadi sarjana kan mesti ke kampus lain kan. Nah, kalau di Indonesia itu kampus negeri untuk geodesi dan geomatika itu ada 4 ya, kalau nggak salah ya. Untuk yang S1 ya, di ITB, kemudian di UGM, di UNDIP, ITS. Anda kan sudah negeri ini D3-nya kan, Poli Batam kan negeri. Kalau Anda mau extension S1-nya negeri ya otomatis di 4 kampus ini kan. Nah, tinggal dicari, nanti coba saya cari informasi dulu, apakah mana kampus negeri yang menyediakannya. Soalnya kalau setahu saya sih kemarin yang senior Anda yang dari ini Poli Batam tuh dia S1-nya bukan dari Poli Batam, ada yang teman tuh dari UGM. Dia S1-nya dia D3 UGM, terus S1-nya di ITENAS Bandung. Itu di swasta ya. Gitu. Nanti coba saya cek apakah ada yang ini ya, kampus negeri yang bisa extension. Misalnya Anda pengen nggak mau kerja dulu lah, mau lanjut kuliah S1, nanti misalnya mau jadi tentara gitu kan, daftar topografi, daftar di Pusidros, di Surpotrut dan lain sebagainya. Jadi kadang misalnya Anda lulus ini kan D3 kan berapa SKS, kemudian mau lanjut ke, kalau ITENAS kan teknik geodesi, nah dia kan yang S1 ini kan dia kuliahnya kan ada semua gitu. Nanti mungkin dibandingin dengan yang mata kuliah di Poli Batam, mungkin ya. Jadi nanti mana yang diakui, apakah yang di Poli Batam itu diakui semua karena dia sama dengan yang di S1 sana, kalau yang dari tingkat 1 sampai 3, kalau diakui semua berarti Anda tinggal setahun gitu. Kalau nggak diakui semua, nah yang diakui berapa, yang nggak diakui berapa. Nah, nanti tinggal yang sisanya itu dipenuhi itu. Ya nggak mungkin nggak semuanya diakui, pasti ada yang diakui itu. Karena memang programnya kan sama. Tentang ekstensi dari geomatika terus ke geodesi dan geomatika atau ke geomatika kan otomatis juga pasti sebagian besar diakui. Jadi paling lama juga setahun 2 tahun. Udah akan bisa wisuda S1. Oke, ada lagi Naomi yang mau ditanya, silakan. Oke Pak, udah gitu aja. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain silakan. Ini kita udah lewat waktunya juga ya, kalau nggak salah waktunya 16.20. Tapi silakan, kalau mau ada pertanyaan silakan, nggak masalah. Ya, jadi Anda yang masih bingung terkait geomatika dan lain sebagainya, terkait lapangan kerja nantinya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dede Junaika dari kelas Teknik Geomatika 1B. Jadi Oke, Pak, Dede. saya ingin bertanya, selama Bapak bekerja ini kan pasti ada pas masa mahasiswa Bapak tuh kayak ingin yang Bapak sesalkan gitu. Maksudnya kayak selama Bapak menjadi mahasiswa, kenapa sih nggak ngelakuin ini pas untuk kerja? Ya, oke. Jadi ya ini ya intinya sih kalau 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 ini kan Anda baru start ya. Jadi baru start ya, jangan buang-buang waktu ya. Jadi dan apa peliharalah ini rasa ingin tahu ya. Jadi Anda jangan pas misalnya pas kuliah tuh jangan ini ya, jangan segan-segan nanya ke dosen ya. Apa ini pas nggak enaknya karena Anda mulai kuliah pas COVID pula ya, jadi harus online gini, mungkin interaksinya juga terlalu ini ya, nggak terlalu apa jalan dengan baik ya. Beda dengan kalau kita misalnya kemarin Anda pas SMA kan apa bisa ketemu guru langsung, bisa berbicara dengan langsung. Kalau sekarang kan mungkin untuk praktikum aja juga terhambat ya. Ini kan geomatika kan ada praktikum lapangan, praktikum di lab. Jadi karena COVID ini terhambat. Jadi intinya kalau untuk ini ya Anda yang baru start ini tadi kadang kita nggak tahu ya kita nantinya tuh kerja di bidang apa tuh kita nggak tahu. Tapi kalau Anda punya target-target tertentu, nah itu Anda harus ini juga harus maintain dengan baik. Misalnya Dede mau masuk ke Angkatan Darat itu, masuk ke topografi itu, misalnya dari Poltek, nanti wah aku kalau tentara cuma jadi sersan males lah, ya lanjut dulu S1 kan supaya bisa jadi perwira kan. Kalau lulusan D3 kan nggak perwira. Perwira itu yang lulusan S1. Jadi kalau nanti daftar topografi, nanti terus di Magelang mungkin 6 bulan atau setahun, habis itu jadi letu kan, dinas di topografi, ya minimal Anda jangan sampai pakai kacamata ya. Misalnya seperti itu, kalau punya cita-cita mau masuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang ada itu tadi ya, yang ada mappingnya. Jadi harus diprogram dulu. Jadi apa planning ke depan seperti apa. Walaupun kadang juga semua nggak ini ya. Kadang kita nggak tahu. Kadang apa yang kita rencanakan dengan yang enggak ini kan belum tentu. Tapi namanya ini ya ikhtiar ya. Kita kan harus berusaha. Jadi intinya sih apa kalau untuk bidang geodesi itu bidang yang sangat luas ya. Sangat luas, peluang sangat terbuka bahkan di seluruh dunia tadi. Karena kebetulan saya juga ada kesempatan kerja di Abu Dhabi ya, jadi apa kerja di luar, jadi apa peluang kita sangat banyak, tinggal kita ini ya apa mencari informasi, kemudian untuk berusaha untuk mencapai target-target itu seperti apa. Dan terutama ini ya yang paling penting kemampuan bahasa penting sekali ya. Jadi bahasa Inggris itu minimal ya. Kalau misalnya Anda yang belum menguasai, itu nggak harus ini ya, nggak harus kursus yang mahal-mahal, nggak. Jadi itu minimal sekarang ini. Nah, Anda cukup beruntung karena Anda kuliah di Batam, banyak perusahaan asing gitu. Jadi apa sangat ini ya peluang untuk mempraktekkan ini ya kemampuan berbahasa itu sangat gampang dibanding kalau kita tinggal di ini ya di kampung kita mungkin sebanyak di Batam, kita kan dekat Singapura ya. Walaupun sekarang orang asingnya dikit gara-gara ini kan ditutup karena COVID ya. Kalau sedikit lesson learn saya ya, mungkin yang Dede bisa ambil itu tadi kemampuan bahasa itu tadi ya. Terus dekatin semua dosen, rasa ingin tahu yang besar. Dosen saya kan dosen tidak tetap ya. Dosen tetap di Poltek Batam ini pintar-pintar semua yang ada yang S2, S3 yang lulusan dari Inggris dan lain sebagainya. Anda ini gali semua informasi. Bu, kalau di luar negeri itu seperti apa? Mungkin Anda nanti bisa nyusul ke sana kan. Habis S1 ini mungkin mau ini ke instansi pemerintah, mungkin nanti ada S2 dan seterusnya. Minimal
kita target kan ya, oh nanti aku mau seperti ini dan lain sebagainya. Yang kurang jelas Dede atau yang lain silakan. Ada yang mau nanya lagi? Saya izin nanya, biasanya kalau kuliah 2 jam gini ada breaknya nggak? Break singkat atau ini? Enggak ada sih, Pak. Sorry. Breaknya nggak? Sorry tadi agak keputus. Enggak ada. Pak. Oh nggak ada ya? Oke, baik. Ini ketua kelasnya ada nggak? Ketua kelasnya siapa? Kalau saya boleh tanya. Saya, Pak. Oh, Anda ketua kelasnya ya. Oke. Lagi nggak dari teman yang lain? Silahkan sebelum kita ini ya, kita tutup. Mungkin udah cukup sampai di sini, Pak. Oke, ada. Jadi apa teman-teman yang lain juga jadi apa insya Allah kita ketemu lagi Senin nanti. Jadi kalau misalnya Anda ada segala macam, karena saya praktisi ya, praktisi dan kebetulan memang kerjaan saya masih sesuai bidang ya, sesuai bidang yang saya pelajari, yang kita pelajari. Jadi silakan kalau misalnya ada hal yang ragu-ragu atau misalnya Anda mau